Halo guys, halo teman-teman YouTube, balik lagi ke channel Kimia dan TPS ya. Nah, pada pertemuan kali ini materi yang akan saya bahas yaitu materi rekomendasi untuk belajar kalian dalam menghadapi SNBT tahun 2024. Nah, materi yang akan saya bahas mengenai barisan dan deret ya. Materi ini materi yang relatif mudah dan hampir selalu keluar di SNBT UTBK ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai barisan dan deret aritmatika. Nah, bentuk umum dari barisan atau deret aritmatika ini kan ada suku pertama, suku kedua, suku tiga, dan seterusnya. Jadi, suku kedua, suku ketiga, suku empat, dan suku kelima ini merupakan penjumlahan senilai B dari suku sebelumnya ya. Nah, misalkan suku pertama itu A, suku kedua tambah B, kemudian tambah B lagi, tambah B lagi, tambah B lagi. Dia bentuknya penjumlahan atau pengurangan ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, dia disebutnya barisan aritmatika. Sedangkan untuk deret, ini pola bilangannya sama, cuma di sini bentuknya itu penjumlahan ya. Jadi ketika suku-sukunya dijumlahkan itu dimasukkannya ke deret aritmatika. Contohnya misalkan ada bilangan 2, 5, 8, 11, 14. Nah, ini merupakan barisan aritmatika karena dia memiliki beda yang konstan. Ini kan nambah 3, nambah 3, nambah 3, nambah 3, dan seterusnya ya. Begitu juga contoh barisan bilangan seperti ini. Ada 13, 11, 9, 7, 5, 3, dan seterusnya. Dari bilangan-bilangan ini memiliki beda yang konstan, yaitu minus 2 ya. Nah, adapun rumus-rumus penting yang harus kalian tahu mengenai beda, yaitu mencari beda sama dengan UN dikurangi UN min 1. Artinya beda itu bisa suku kedua kurangi suku pertama, bisa suku ketiga dikurangi suku kedua, dan seterusnya ya. Kemudian untuk rumus UN itu A ditambah N-1 dikali B. Kemudian untuk rumus SN, penjumlahan N suku pertama itu rumusnya N/2 A ditambah UN. Kemudian bisa juga SN tersebut UN-nya diuraikan ke dalam bentuk ini ya. Bisa rumus SN-nya jadi N/2 2A plus N-1 kali B. Ini keterangannya, A itu menunjukkan suku pertama, B itu beda, N itu banyaknya suku, UN itu suku ke N, dan SN itu jumlah N suku pertama. Nah, yang kedua ada barisan dan deret geometri. Nah, perbedaan antara geometri dengan aritmatika. Tadi kalau untuk aritmatika, pola perubahan bilangannya itu disebut beda dengan operasi tambah atau kurang. Kalau untuk barisan dan deret geometri, dia perubahan antar sukunya bisa perkalian atau pembagian ya. Nah, jadi bentuk umumnya suku pertama, suku kedua, suku tiga, suku empat, dan suku kelima, dan seterusnya, dia perubahannya dikali oleh R. R ini disebut rasio ya. Jadi dia pengalinya tetap. Nah, R-nya ini bisa berupa angka bilangan bulat, bisa juga dia berupa pecahan ya. Nah, ini disebut barisan geometri. Nah, kalau dia antar sukunya bentuknya penjumlahan, itu disebut deret geometri. Contohnya misalkan ada 1, 3, 9, 27, 81, 243, dan seterusnya. Nah, ini merupakan barisan aritmatika dengan rasio 3. Kenapa? Karena dia pola perubahan bilangan antar sukunya dia dikali 3, berarti dia bernilai rasio 3. Nah, kemudian untuk contoh berikutnya ini juga ada barisan geometri dengan rasio setengah, atau ini dibagi 2 ya, rasionya setengah.
dari 4 ke 2 ke 1 ke setengah, seperempat, seperdelapan, dan seterusnya, dia dikali rasionya setengah. Nah, ini juga termasuk barisan geometri. Adapun rumus-rumus yang penting untuk barisan dan deret geometri ini, untuk mencari rasio kita bisa gunakan rumus UN per UN-1. Artinya mencari rasio bisa kita gunakan U2 bagi U1, U3 bagi U2, U4 bagi U3, dan seterusnya ya. Kemudian untuk rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Sedangkan untuk mencari SN nanti ada dua rumus, bisa A dikali R pangkat N kurang 1 per R-1, bisa juga A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Untuk yang bawah, kalau kita menggunakan atau menemukan rasionya berupa pecahan ya. Jadi A itu menyatakan suku pertama, B itu menyatakan rasio, N itu menyatakan banyaknya suku, UN itu menyatakan suku ke N, SN itu menyatakan jumlah N suku pertama. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh-contoh soal asli UTBK mengenai barisan dan deret geometri dan aritmatika. Nah, soal yang pertama di sini ada soal mengenai suatu barisan katanya memiliki nilai A1 sama dengan 4 dan nilai A2 sama dengan 6. Nah, dia menyebutkan bahwa rumus untuk mencari AN plus 1 itu sama dengan AN plus 2 dikurangi 3AN. Yang jadi pertanyaan, berapa nilai A3 plus A2 sama dengan titik-titik. Nah, berarti di sini kita harus menggunakan rumus ini untuk mencari nilai dari A3 ya. Kan nilai A2 sudah ada. Nah, di sini kan yang jadi pertanyaan A3 tambah A2. Berarti kita harus mencari nilai A3 dari rumus yang digunakan atau yang diberitahu di soal ya. Nah, di sini kita harus menganalisis dan sedikit mencoba-coba kira-kira berapa nilai N agar nilai A3 ini bisa dicari dengan diketahui rumus ini dan nilai A1 dan juga A2. Misalkan saya coba N-nya min 1. Kenapa dipilih N-1? Karena ketika kita memasukkan N-1, nah di sini kita punya A2, kemudian kita punya A3, dan kita juga punya A1. Di mana A1 dan A2 sudah diberitahu di soal ya, nilai A1 dan A2 sudah diberitahu di soal, sedangkan nilai A3 yang akan kita cari. Nah, kita sedikit menganalisis dan mencoba-coba berapa nilai N yang akan kita gunakan. Berarti nilai dari A2-nya 6, A1-nya itu 4. Otomatis nilai A3-nya itu sama dengan 6 tambah 12. Berarti nilai A3-nya sama dengan 18. Berarti nilai A3 ditambah A2 itu sama dengan 18 ditambah 6, hasilnya 24. Jadi opsi jawaban yang benar itu yang E. Kemudian ada soal UTBK tahun 2021. Dia menyebutkan jumlah suku ketiga dan suku ketujuh adalah 26 dan hasil kali suku pertama dan suku kelima adalah 39. Nah, dia diminta manakah di keantara keempat pilihan jawaban ini yang bernilai benar. Berarti dari informasi soal kita punya info bahwa U3 ditambah O7 itu nilainya 26. Berarti U3 itu kan sama aja dengan A plus 2B dengan cara menggunakan rumus UN ya. UN kan sama dengan A plus N-1 kali B. Kemudian U7 itu sama aja dengan A plus 6B. Hasilnya sama dengan 26. Berarti kita punya bahwa 2A plus 8B itu nilainya sama dengan 26.
Kalau kita bagi 2 semua, berarti kesimpulannya A plus B itu A plus 4B sama dengan 13 ya. Nah, kemudian katanya nilai suku pertama dengan suku kelima hasilnya 39. Berarti nilai dari A dikali A plus 4B itu sama dengan 39. Seperti yang kita tahu bahwa nilai A plus 4B itu sama dengan 13. Sehingga nilai A-nya itu sama dengan 3 ya. Nah, berarti dari sini kita bisa mencari nilai B-nya dengan cara mensubstitusi A ini ke persamaan ini ya. Berarti kita punya nilai B-nya itu sama dengan 2,5. Nah, kita cek opsi jawabannya sekarang. Yang pertama, katanya suku kelima adalah bilangan ganjil. Kita cek saja. A-nya kan 3. Kemudian B-nya 2,5. Berarti kita punya suku kelima itu nilainya 13. Berarti pernyataan pertama itu benar ya. Kemudian untuk pernyataan kedua, hasil kali suku ke-1 dan suku ke-9 adalah bilangan pecahan. Berarti katanya U1 sama dengan U9. Benar enggak hasilnya pecahan? Nah, di mana U1 itu kan sama dengan A, U9 itu A ditambah 8B. Ini dilangsungin ya. Ini nilainya A ditambah 8B. B-nya kan 2,5. Berarti kan nilainya sama dengan 3 dikali 3 plus 20. Berarti hasilnya sama dengan 69. Nah, ini bukan pecahan ya. 69 kan bilangan bulat. Berarti yang kedua salah. Sebenarnya kalau 1 benar, 2 salah, 3 pasti benar, dan 4 pasti salah. Tapi kita cek saja ya. Yang ketiga katanya jumlah n suku pertama dapat berupa bilangan bulat. Kalau misalkan saya buat barisan dari aritmatika ini ya, nilainya kan 3, bedanya kan 2,5, berarti tambah 2,5, tambah 2,5, tambah 2,5. Kalau saya jumlahkan 4 suku pertama, ini kan bernilai bilangan bulat ya, kan 5,5 tambah 10,5, ini kan udah 16. Kemudian ditambah lagi 11, udah pasti jawabannya berapa bilangan bulat ya. Berarti pernyataan ketiga benar. Kemudian pernyataan yang keempat ini udah pasti salah ya. Katanya suku pertamanya adalah 2. Kita dapatkan suku pertama atau nilai A-nya itu 3. Berarti opsi jawaban yang benar itu yang B, 1 dan 3. Nah, kemudian ada soal UTBK tahun 2022. Di sini ada informasi barisan yang nilai suku pertamanya -2, kemudian PQ, kemudian suku keempat yang -23. Yang jadi pertanyaan, jumlah suku ke-7 dan suku ke-8 barisan tersebut sama dengan jumlah suku ke-10 dan suku keberapa. Dia akan menyebutkan U7 tambah U8 itu sama dengan U10 ditambah suku keberapa atau UN yang keberapa. Nah, U7 itu kan sama aja A plus 6B ditambah U8 itu sama dengan A plus 7B. Berarti U10 itu sama dengan A plus 9B. Berarti ditambah UN ya. Berarti sama dengan, ini kan kalau kita jumlahkan 2A plus 13B. Kemudian ininya pindah ruas jadi min A min 9B itu sama dengan UN. Berarti UN-nya itu sama dengan A plus 4B. Nah, UN yang nilainya A plus 4B itu berarti suku kelima ya. Jadi jawaban yang benar itu opsi yang C. Atau cara cepatnya bisa kalian jumlahkan ininya aja. Ini kan suku ke-7, suku ke-8, 7 tambah 8 itu kan 15. Berarti ini 10 ditambah berapa supaya nilainya 15. Berarti itu suku kelima. Kemudian soal selanjutnya masih soal UTBK tahun 2022 dengan soal yang sama tapi pertanyaan yang berbeda. Di sini diminta nilai P min Q itu berapa, atau sama aja U2 dikurangi U3 nilainya berapa. Dari informasi soal kita tahu bahwa nilai U1 atau A nya itu min 2,
Sedangkan nilai U4-nya itu sama dengan min 23. Nah, dari sini bisa kita cari nilai bedanya, di mana U4 itu sama aja dengan A plus 3B sama dengan min 23 ya. A-nya min 2, berarti kita punya 3B-nya sama dengan min 21, berarti B-nya itu sama dengan min 7. Nah, kemudian untuk nilai P itu sama dengan U2, berarti A plus B, berarti min 2 ditambah min 7 hasilnya min 9. Sedangkan untuk Q itu sama dengan U3, sama dengan A plus 2B, berarti min 2 ditambah 2 kali min 17, hasilnya min 2 min 14, jadi min 16. Berarti nilai dari P min Q itu sama dengan min 9 dikurangi min 16, hasilnya sama dengan positif 7. Berarti opsi jawaban yang benar itu yang E. Kemudian soal selanjutnya untuk soal UTBK tahun 2023. Dia menyebutkan ada barisan bilangan bernilai 47, 43, 39 dan seterusnya. Katanya merupakan barisan aritmatika. Kemudian diminta dari 4 pernyataan ini mana yang bernilai benar. Berarti dari informasi soal kita punya nilai A atau nilai U1 itu sama dengan 47, dan nilai bedanya itu sama dengan, tinggal kita kurangi U2 kurang U1 ya. 43 kurang 47 itu nilainya sama dengan min 4. Artinya suku-suku ini akan berkurang min 4 atau berkurang 4, 4, atau bedanya min 4 ya. Nah, kita cek jawaban dari pernyataan pertama. Setiap suku barisan merupakan bilangan ganjil. Nah, setiap suku ganjil, ini kan sukunya ganjil semua ya. Kalau kita kurangi 4, itu akan selalu menghasilkan angka ganjil lagi. Ini kan 4 itu merupakan bilangan genap. Jadi kalau ada ganjil dikurangi genap, pasti hasilnya akan jadi ganjil. Berarti pernyataan pertama itu benar. Kemudian pernyataan kedua, katanya setiap selisih 2 suku barisan merupakan bilangan genap. Jadi dia setiap selisih 2 suku barisan merupakan bilangan genap. Nah, misalkan saya membuat selisih dari U1 dengan U2. Ini kan bedanya 4 ya, atau bukan bedanya. Ini selisihnya 4. Jadi yang dimaksud pernyataan 2 ini, setiap selisih 2 suku barisan merupakan bilangan genap. Ini juga pasti benar. Kenapa? Karena dia memiliki beda 4. Jadi setiap selisih antar suku itu disebut beda. Bedanya bernilai minus 4 ya. Kalau selisih berarti kita mutlakkan nilainya selalu bilangan positif. Jadi pernyataan yang kedua itu benar. Kemudian yang ketiga, setiap suku barisan bernilai positif. Kalau kalian lihat pada suku ke-13 ini sudah bernilai negatif. Nah, ini kalian bisa amati saja. 4 ini kan nilai suku pertama 47. Berarti 47 dikurangi yang kelipatan 4 dikurangi 48 ya. 48 kan dia dikali dengan 12. Berarti mulai pertama kali ini kemungkinan di suku ke-13. Untuk membuktikannya bisa kita lihat U13 itu kan sama dengan A plus 12B. A nya 47, 12 dikali min 4. Nah, ini didapat nilai U13 itu minus 1. Berarti setiap suku barisan bernilai positif itu salah ya. Pada suku ke-13 sudah bernilai negatif. Nah, untuk pernyataan keempat, salah satu suku barisan adalah 3. Ini bernilai benar ya. Suku ke-12 itu yang bernilai 3. Untuk membuktikannya, tinggal U12 ditambah A plus 11B. Berarti kan A nya 47 ditambah 11 dikali min 4. Berarti 47 kurang 44 itu nilainya 3. Berarti yang keempat itu benar. Berarti di sini ada 3 buah pernyataan yang benar. Berarti opsi jawaban yang benar itu yang D.